Pernah nggak sih kamu ngerasa lebih tenang, lebih bahagia, atau bahkan moodnya langsung naik setelah mengkonsumsi beberapa makanan, entah itu coklat, buah, atau bahkan ngopi sambil santai? Nah, ternyata bahagia itu bukan cuma dihasilkan dari pikiran, tapi juga dari reaksi tubuh kita melalui hormon bahagia. Hai, kenalin, di sini aku Hervi selaku mahasiswa profesi dietitian. Di sini aku mau jelasin tentang makanan dan hormon bahagia. Jadi, tubuh kita memiliki yang namanya hormon bahagia. Nah, hormon bahagia ini merupakan sebutan bagi beberapa zat kimia yang ada di otak yang berfungsi untuk meningkatkan mood seseorang. Contohnya, ada serotonin, dopamin, oksitosin, dan endorfin. Keempatnya punya cara kerja masing-masing untuk bisa meningkatkan mood, rasa tenang, dan rasa bahagia kepada seseorang. Oke, langsung aja kita ulas satu persatu. Yang pertama adalah serotonin. Serotonin merupakan hormon yang berperan dalam meningkatkan rasa tenang sekaligus menjaga keseimbangan emosi. Yang kedua adalah dopamin, di mana hormon ini berperan dalam meningkatkan motivasi serta semangat dalam mencapai tujuan. Yang ketiga adalah oksitosin, di mana hormon ini berkaitan dengan ikatan sosial serta kepercayaan dengan orang lain. Dan yang keempat adalah endorfin, di mana hormon ini berperan sebagai pereda nyeri sekaligus pereda stres ketika seseorang tengah mengalami stres atau menghadapi ketidaknyamanan dan tantangan. Tahu nggak sih, ada satu fakta menarik bahwa tubuh kita dapat memproduksi hormon bahagia melalui konsumsi bahan makanan setiap hari. Contohnya adalah dua hormon yang pertama, yaitu serotonin dan dopamin, yang tersusun dari asam amino triptofan, dan dopamin yang tersusun dari asam amino tirosin, masing-masing dapat diperoleh dari konsumsi bahan makanan seperti lauk tinggi protein, buah-buahan seperti pisang dan alpukat, kemudian biji-bijian, dan terdiri dari produk susu seperti susu maupun yogurt. Kemudian yang kedua adalah hormon oksitosin, di mana hal ini dapat diperoleh dari makanan tinggi vitamin C. Contohnya adalah sayuran hijau, kiwi, jambu biji, dan jeruk, serta buah-buahan lain yang tentunya tinggi vitamin C. Yang ketiga adalah hormon endorfin, di mana hormon ini dapat diperoleh dari makanan manis seperti coklat yang membuat kita rileks, kemudian makanan pedas, dan dapat diperoleh juga dari tanaman herbal serta rempah seperti pegagan, daun kelor, dan kunyit. Nah, masalahnya banyak orang-orang sekarang kita mengkonsumsi makanan yang kurang sehat hanya untuk bisa menenangkan atau memuaskan saat. Memang dampaknya bisa membuat kita lebih tenang dan lebih rileks, tapi itu hanya jangka pendek. Jangka panjangnya adalah bahkan bisa dapat menurunkan energi, juga dapat menurunkan mood. Sehingga hal ini perlu dipertimbangkan beberapa faktor, seperti faktor yang bisa menurunkan produksi hormon bahagia maupun faktor yang bisa meningkatkan produksi hormon bahagia. Tentunya ini berkaitan dengan pola hidup sehat serta pola makan yang sehat tentunya. Oke, selanjutnya apa sih faktor-faktor yang dapat menurunkan produksi hormon bahagia? Tentu ini harus dipertimbangkan dong, supaya kita bisa menghindari beberapa kegiatan yang dapat menurunkan produksi hormon bahagia. Contohnya adalah yang pertama, kurangnya aktivitas fisik, di mana hal ini dapat menurunkan produksi dopamin sehingga menurunkan semangat dan motivasi. Yang kedua adalah pola makan yang tidak sehat. Contohnya, pola makan yang tinggi konsumsi lemak jenuh, pola makan yang tinggi gula, dan rendah serat dapat menurunkan produksi serotonin serta dopamin di otak karena kurangnya kadar triptofan dan kurangnya kadar tirosin. Kemudian, yang ketiga adalah kurangnya waktu tidur. Jika kita kurang waktu tidur, maka dapat menurunkan produksi dopamin sehingga menurunkan motivasi dan semangat. Dan yang keempat adalah kurangnya interaksi sosial. Karena kurangnya interaksi sosial ini bisa menurunkan produksi oksitosin, di mana produksi oksitosin ini yang menurun dapat menyebabkan penurunan empati, penurunan keterikatan sosial, dan meningkatkan stres serta kecemasan. Jadi, alih-alih kita melakukan upaya yang dapat menurunkan produksi hormon bahagia, ada baiknya kita melakukan upaya yang dapat meningkatkan produksi hormon bahagia. Sebenarnya nggak sulit untuk bisa menerapkan upaya-upaya yang sehat, karena itu bisa kita lakukan setiap hari tanpa harus menyibukkan diri sendiri. Contohnya adalah pola makan yang sehat. Dengan mengkonsumsi makanan sehat, maka dapat menyehatkan usus juga, karena mikrobioma usus itu memproduksi 85% serotonin. Selanjutnya, aktivitas fisik yang cukup juga dapat meningkatkan serotonin dan dopamin. Cukup dilakukan 30 menit setiap hari, atau bahkan jika ingin intensitas lebih tinggi, itu juga bisa dilakukan karena dapat meningkatkan produksi endorfin. Yang ketiga adalah tidur yang cukup.
Waktu tidur yang cukup, contohnya selama 7-9 jam, itu dapat meningkatkan produksi serotonin dan dopamin. Kemudian yang keempat adalah kena paparan sinar matahari selama 15 menit setiap hari, atau bahkan kita bisa mencari lingkungan baru atau jalan-jalan dari suasana baru, itu juga dapat meningkatkan kadar serotonin. Dan yang kelima adalah melakukan interaksi sosial untuk dapat meningkatkan kadar oksitosin. Jadi bahagia itu bukan hanya soal perasaan, tapi juga hasil dari kerjasama antara tubuh dan pikiran. Sekarang juga kita sudah banyak temui orang yang stres, kemudian jarang makan teratur, kurang tidur, kurang aktivitas fisik, dan berbagai aktivitas yang tidak sehat lainnya. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini perlu diubah untuk dapat meningkatkan mood, meningkatkan kebahagiaan, serta meningkatkan kualitas hidup seseorang. Karena kebahagiaan bisa dimulai dari pola makan yang sehat, juga pola hidup yang sehat, di mana hal itu bisa kita lakukan melalui diri sendiri. Sehingga kesadaran itu penting. Jadi yuk kita mulai lakukan pola hidup sehat dan pola makan yang sehat untuk dapat meningkatkan kebahagiaan, motivasi, dan semangat.